Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang dunia yang kami temukan, yaitu Multi-Level Trust in International Marketing of Healthcare Service, a 5-country comparative study. Next. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Johannes, ada Daniel, ada Arina, ada Dandi, juga Alif. Mulai dari pendahuluan, jadi studi ini berkaitan dengan kepercayaan bertingkat atau multi-level trust dalam layanan kesehatan dan juga bagaimana hal itu mempengaruhi strategi pemasaran internasional di pasar negara berkembang. Kepercayaan memiliki tingkat yang berbeda dimulai dari antar pribadi, antar kelompok, dan juga antar organisasi. Lalu pada tingkat yang lebih lanjut akan menuju ke tingkat negara yang menimbulkan kepercayaan dalam pemasaran internasional. Kepercayaan juga bergantung pada konteks. Konteks adalah kondisi multidimensi yang dinamis yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi dan proses pengembangan kepercayaan bertingkat dengan menghadapi peluang dan juga kendala. Dalam studi ini mempertimbangkan konteks organisasi sebagai kombinasi budaya nasional dan juga negara asal atau COO atau country of origin yang mempengaruhi pengembangan kepercayaan dalam internasionalisasi layanan kesehatan. Penelitian ini juga menggunakan data empiris dari karyawan Elekta, suatu perusahaan multinasional Swedia yang terlibat dalam pengobatan kanker yang beroperasi di Brasil, Filipina, Cina, Hong Kong, dan juga Rusia. Next. Baik, selanjutnya untuk latar belakang teoritisnya, yang pertama ada konsep kepercayaan. Jadi menurut Morgan and Hunt tahun 1994 berpendapat bahwa kepercayaan berhubungan positif dengan berbagi, menghargai, dan juga merupakan mekanisme koordinasi. Hal ini dapat mengidentifikasi komitmen dan juga sebagai variabel kunci dalam mengembangkan pemasaran hubungan jangka panjang. Untuk yang kedua ada pengembangan kepercayaan dan juga konsep budaya, yang dimana dinyatakan bahwa dalam membangun suatu kepercayaan antar individual, akan sangat mudah jika mereka memiliki budaya, nilai, atau bahkan latar belakang yang sama. Next. Dan selanjutnya ada pengembangan kepercayaan dan network atau jaringan. Jadi menurut Haidt pada tahun 2005, jaringan penting di berbagai bidang untuk menciptakan kepercayaan bertingkat. Hal ini merupakan strategi pemasaran yang dapat membuahkan hasil ketika tingkat kepercayaan yang berbeda saling berhubungan dan saling memperkuat. Selanjutnya ada pengembangan kepercayaan dan juga konsep CEO atau country of origin, yang mana menekankan bahwa peran country of origin dan juga reputasi sebuah perusahaan memiliki peran yang sangat penting dan berisiko tinggi dalam pengembangan kepercayaan individual, khususnya dalam perawatan kesehatan dalam konteks pemasaran yang berbeda. Nah, dengan kata lain, di sini konsep CEO ini memiliki pengaruh dalam membangun sebuah kepercayaan konsumen. Next. Dan selanjutnya ada pengembangan kepercayaan dan juga strategi pemasaran, di mana dalam perawatan kesehatan dibutuhkannya sebuah strategi pemasaran yang transparan, sehingga hal ini dapat membangun kepercayaan dan juga kepuasan pelanggan serta jaringan yang berada di sekitarnya. Dan yang terakhir ada kerangka teoritis, jadi dapat dilihat dari ilustrasi kerangka tersebut menjelaskan bahwa pentingnya konteks dan juga efeknya pada tingkat kepercayaan, sehingga bagaimana kepercayaan mempengaruhi jaringan bisnis dan pengembangan strategi pemasaran, serta dapat mempengaruhi pengembangan kepercayaan dan mencegah konflik yang akan terjadi. Next. Berikutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari pemilihan kasus menggunakan anak perusahaan Elekta yang berada di Brasil, Filipina, China, Hong Kong, dan juga Rusia untuk mendapatkan data yang akurat dari konteks yang berbeda yang memungkinkan perbandingan antar negara dengan tujuan untuk menyumbangkan wawasan baru yang berfokus pada pengalaman profesional dari para karyawannya. Lalu pengumpulan data, pengamatan dokumen, dan juga wawancara semi terstruktur digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengembangan kepercayaan bertingkat atau multi-level trust. Berikutnya melakukan 36 kali wawancara selama 30 sampai 210 menit dalam kurun waktu 2010 sampai 2016 di kantor pusat Elekta dan Rumah Sakit Universitas Karolinska di Swedia. Menggunakan teknik purposive sampling atau menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu dan juga teknik bola salju, yaitu pendekatan dengan memilih ahli medis dan juga ahli bisnis. Yang berikutnya memperhitungkan masalah etika dan juga latar belakang responden. Responden diminta untuk berbagi tantangan apa saja yang mereka temui dan juga bagaimana mereka menghadapi dalam pemasaran produk dan juga layanan dari Elekta. Next. Berikutnya untuk analisis data, melakukan analisis dalam kasus dengan mempertimbangkan setiap perusahaan sebagai kasus untuk mengidentifikasi teorinya. Lalu melakukan analisis wawancara dengan mempertimbangkan
penjelasan hubungan dan juga tantangan yang ditemui responden, meneliti data dari masing-masing perusahaan untuk memastikan apakah telah memperoleh bukti empiris yang kuat untuk melanjutkan analisis tematik. Selanjutnya mempertimbangkan sejarah tentang operasi Elekta di masing-masing dari 5 negara tersebut dan juga mensintesis semua tanggapan dari wawancara tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan fenomena serupa dengan perbandingan bukti, lalu memeriksa homogenitas internal dan juga heterogenitas eksternal data, mengonfirmasi bahwa karakteristik kepercayaan cocok dengan analisis kasus. Setelah yang terakhir, secara kritis memeriksa dan juga menyempurnakan data penelitian dan menghubungkan tingkat kepercayaan dengan teori yang relevan yang telah ada. Next. Selanjutnya yaitu empirikal. Jadi Elekta sendiri ini terdapat di Brasil dan beberapa kota lain. Yang pertama, Elekta memasuki Brasil pada tahun 1998, awalnya menjual peralatan bekas dari masyarakat yang memberikan reputasi rendah. Akhirnya Elekta mengundang dokter untuk menciptakan kepercayaan dan reputasi yang tinggi. Untuk yang kedua yaitu Gamma Knife yang merupakan perusahaan yang hampir sama dengan Elekta, yaitu memfasilitasi membawa pasien dari rumah sakit ke klinik gratis untuk personel militer. Lalu untuk memenuhi standar kualitas yang dijanjikan, para dokter mempraktikkan manajemen waktu dan profesionalisme dan tidak memilih iklan dan mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut saja. Next. Nah, selanjutnya yaitu Elekta di Cina, merupakan pasar kedua Elekta setelah Amerika Serikat. Menurut Elekta dari mulut ke mulut juga penting dalam memulai seperti di Gamma Knife yang tadi. Lalu Elekta menstandarkan sistem pelatihan dan menetapkan harga untuk menjaga kualitas layanan. Kemudian di Rusia juga Elekta menciptakan pelanggan setia dengan mengembangkan hubungan jangka panjang. Lalu untuk pelanggan harus memiliki lisensi untuk menawarkan layanan medisnya dan seterusnya. Next. Lalu yang terakhir yaitu Elekta di Hong Kong. Maksudnya Elekta di Hong Kong dimulai pada tahun 1992 melalui sebuah distributor. Lalu Elekta mengirim para ahli ke pertemuan Gamma Knife Societies. Hubungan pribadi penting dalam industri perawatan kesehatan. Hubungan jangka panjang menjadi signifikan antar tenaga penjualan dan pelanggan. Dan perbedaan status antar dokter dan tenaga penjual harus dipertahankan. Next. Nah, ini sebuah bahkan dari multi level trust. Yang pertama yaitu individual level trust, kemudian dilanjutkan dengan national level trust, dan yang terakhir company level trust. Next. Lalu masuk ke hasil dan pembahasan. Ada 2 poin yang akan dibahas, yaitu 4 tema awal, yaitu persamaan dan perbedaan jawaban responden pada masing-masing tema, dan pembahasan tentang multi-level trust, model, dan interaksi antar trust level. Konstruksi 4 tema yang dibahas pada artikel ini ada 4, yaitu Trust and Culture, Trust and COO, Trust and Networks, dan Trust and Market. Yang pertama ada Trust and Culture. Faktor-faktor yang mempengaruhi cultural context itu ada 5 poin, yaitu kehadiran keluarga, bahasa daerah, kolaborasi, rasa hormat, dan pada tradisi, dan peran otoritas. Dari situ membangun hubungan formal yang merupakan persyaratan di Swedia, negara dan daerah kekuasaan kecil membutuhkan rasa hormat terhadap lokal tradisi dan nilai-nilai tertentu. Lalu pada Trust and COO, pengembangan kepercayaan menekankan pada peran dan efek perawatan medis berkualitas tinggi di Swedia, lalu reputasi negara dan perusahaan, kontak pribadi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan aktor, lalu memberikan bantuan teknis, dukungan, dan kualitas layanan. Kasus-kasus yang di atas menekankan pentingnya dan efek COO pada sikap positif individu terhadap merek perawatan kesehatan Elekta yang meningkatkan proses pengembangan kepercayaan. Lalu pada Trust and Networks, kasus-kasus yang terjadi di negara-negara pada penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk membangun hubungan dengan aktor-aktor lokal untuk
pengembangan pengetahuan dan penciptaan kepercayaan untuk memudahkan perumusan strategi pemasaran dan penyampaian layanan kesehatan. Lalu yang terakhir ada Trust and Market. Penelitian ini setuju dengan Ziet Tam et al., yaitu siapa mempertahankan bahwa bauran pemasaran kurang relevan dan oleh karena itu fokusnya adalah diperlukan pada kebutuhan dan persepsi pelanggan individu dalam berbagai ekosistem. Lalu pada multi-level trust, model dan interaksi antara trust level, ada 3 multi-trust level, yaitu individual level trust, company level trust, dan national level trust. Pada individual level trust, Elekta telah mengembangkan kepercayaan di tingkat individu dengan merekrut orang lokal, karyawan, distributor, ahli, dan mengembangkan hubungan jangka panjang di semua negara. Lalu pada company level trust, Elekta menyesuaikan dengan persyaratan konteks lokal dan menyesuaikan strategi pemasarannya untuk melegitimasi perusahaan dan mengembangkan kepercayaan pada tingkat perusahaan dengan menggunakan kepercayaan tingkat individu. Lalu, national level trust, kesesuaian dari nilai-nilai kolektivistik dan feminim, dan rasa hormat dan kepercayaan dalam hubungan di antara negara-negara yang diteliti, serta harapan positif dan reputasi Swedia sebagai COO layanan kesehatan mengarah pada pengembangan kepercayaan nasional. Selanjutnya di bagian kesimpulan dapat kami simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan penjelasan dan kedalaman mengenai teori kepercayaan bertingkat dalam kaitan di mana dalam objek pemasaran internasional dalam layanan publik kesehatan. Nah, untuk model MLT yang digunakan itu mengungkapkan bahwa kepercayaan itu dapat dibangun melalui beberapa tingkat, yakni tingkat individu mikro, perusahaan meso, dan nasional makro. Dari analisisnya sendiri mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan, yakni ada budaya, feminitas, dan jabatan, persepsi dari COO, reputasi, citra, dan harapan kualitas layanan, serta keterbukaan perusahaan terhadap perusahaan induknya. Next. Selanjutnya, untuk hasil dari penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kepercayaan yang pada tingkat pertama, yaitu kepercayaan individu, itu dipengaruhi oleh pengalaman layanan perusahaan dan pengetahuan pasar. Untuk kepercayaan di tingkat perusahaan dipengaruhi oleh transfer pengetahuan, layanan kesehatan, dan kontribusi pada tingkat kepercayaan nasional, serta pada tingkat nasional itu ditemukan bahwa kepercayaan tingkat nasional berfokus pada teknologi, kualitas layanan kesehatan, meningkatkan performa karyawan, dan pembuatan strategi pemasaran yang fit pada pasar. Next. Nah, untuk itu penelitian ini mengungkapkan secara general bahwa dimensi budaya, jarak kekuasaan, kolektivitas, feminitas itu mempengaruhi proses pengembangan kepercayaan dari level pertama sampai terakhir. Next. Nah, implikasi manajerial dari adanya penelitian ini yakni memberikan pengenalan model MLT pada sektor kesehatan pasar internasional, serta peneliti memberikan rekomendasi kepada manajer mengenai penelitian yang telah mereka lakukan seperti yang ada di layar. Next. Nah, untuk itu setelah mereview penelitian ini, kami menemukan ada beberapa keunggulan dan kelemahan, di mana keunggulan dari penelitian ini itu secara rumusan masalah semuanya terjawab dan penjelasannya juga mudah dipahami, serta dalam penelitian ini menjelaskan komparasi atau perbedaan dan kesamaan mengenai kasus-kasus yang ada di berbagai negara di dunia. Lalu juga latar belakang dan framework teori sudah sangat jelas dan dijelaskan, serta mencakup semua teori pembahasan yang ada. Untuk kelemahannya sendiri, penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif, yang mana jika menggunakan metode mix
atau kuanti dan kuali itu akan lebih jauh dalam pembahasannya. Selain itu, kelemahannya juga penjelasan hanya berfokus pada satu perusahaan saja atau yang disebut sebagai perusahaan Elektra, sehingga penjelasan mengenai perusahaan Gamma Knife itu tidak dijelaskan terlalu rinci. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.